Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melani dari Prodi Pendidikan Biologi semester 4. Di sini saya akan memenuhi tugas biologi sel dan molekul, yaitu tentang struktur dan fungsi retikulum endoplasma. Yang pertama itu ada fungsi retikulum endoplasma. Tubuh terdiri dari ragam sel, salah satunya retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma berasal dari kata reticulum yang disadur dari bahasa Latin yang berarti di dalam sitoplasma. Adapun kata endoplasmik berarti di dalam sitoplasma. Retikulum endoplasma sendiri merupakan organel yang bisa ditemukan pada semua sel eukariotik. Retikulum endoplasma menjadi bagian dari sistem endomembran. Ia merupakan labirin membran yang berjumlah banyak, sehingga melingkupi separuh lebih dari total membran dalam sel-sel eukariotik. Lalu, apa fungsi retikulum endoplasma? Fungsi retikulum endoplasma yakni untuk membentuk, memproses, dan menyebarkan protein ke bagian sel yang membutuhkannya. Adanya protein sangat penting sebagai pendukung berbagai fungsi tubuh. Zat ini dapat ditemui di seluruh tubuh termasuk di tulang, kulit, rambut, dan otot. Dapat dikatakan bahwa sekitar 20% tubuh manusia terbentuk dari protein. Melansir dari fungsi dari protein sendiri adalah memproduksi enzim dan hormon untuk menjaga fungsi sel dan organ-organ tubuh. Protein juga dibutuhkan untuk mendukung perbaikan sel-sel tubuh yang rusak serta meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Sementara itu, proses pembentukan protein terdiri dari dua tahap, yakni transkripsi dan translasi. Pada tahap ini, terjadi penyalinan sebagai DNA untuk dibawa ke ribosom. Ribosom sendiri dipahami sebagai organel sel yang tersebar di retikulum endoplasma. Fungsinya untuk tempat produksi protein. Salinan DNA tersebut harus bergerak menuju ribosom, tetapi ia tidak dapat bergerak sendiri. Oleh sebab itu, dibutuhkan penghubung atau perantaraan yang biasanya disebut sebagai RNA polimerase. Layaknya kendaraan, RNA polimerase akan membawakan hasil salinan DNA ke ribosom. Ketika salinan DNA diterima oleh ribosom, maka dimulailah tahap transisi. Di tahap ini, kode salinan DNA akan diterjemahkan menjadi asam amino. Gabungan antara asam amino ini akan menghasilkan rantai polipeptida membentuk protein. Tidak hanya itu, fungsi retikulum endoplasma berfungsi sebagai tempat menyimpan kalsium dan membantu proses metabolisme lemak. Selanjutnya ada struktur retikulum endoplasma. Bentuk dari retikulum endoplasma yang kasar dipengaruhi oleh ribosom yang terkait dengan permukaannya. Adapun tempat pengikatan ribosom pada retikulum endoplasma kasar disebut sebagai translokon. Ribosom sendiri bukan organel yang terikat secara permanen dengan retikulum endoplasma, sebab ribosom terus-menerus akan mengikat dan melepaskan dari membran. Sementara itu, retikulum endoplasma juga membentuk lembaran membran ganda besar yang disebut dengan aparatus Golgi. Bersamaan dengan aparatus Golgi, retikulum endoplasma akan mengangkut protein melalui vesikel yang terikat di membran. Ada juga jenis-jenis dari retikulum endoplasma ini. Berdasarkan tekstur dan fungsi kerja, retikulum endoplasma dikelompokkan menjadi dua jenis, yakni retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Yang pertama ada retikulum endoplasma kasar. Retikulum endoplasma kasar memiliki tekstur yang kasar atau tidak merata karena adanya ribosom yang menempel. Fungsi utama dari retikulum endoplasma kasar yakni untuk mengambil bagian dari sintesis protein, kemudian mengangkutnya ke bagian lain. Umumnya, setelah proses translasi, protein akan ditransfer ke organel yang disebut sebagai aparatus Golgi, yang mana
kapan bentuknya akan diubah. Protein tersebut akan diangkut ke tujuan yang tepat di dalam sel. Namun, tidak jarang terdapat protein yang tetap menempel pada membran sel atau dikeluarkan dari sel. Hal ini akan membuat ribosom yang menjadi salah satu unsur penyusunannya akan menempel pada retikulum endoplasma. Adapun fungsi dari retikulum endoplasma di antaranya yakni menghasilkan dan memproses protein tertentu, serta menjalankan proses pengiriman protein ke bagian sel yang membutuhkannya. Retikulum endoplasma kasar juga berfungsi untuk memeriksa kualitas protein. Pada kadar sel darah putih tertentu, retikulum endoplasma kasar dapat menghasilkan antibodi sebagai pelindung tubuh dari kuman penyebab penyakit. Retikulum endoplasma kasar juga memiliki peran dalam memproduksi, menyortir atau mengemas, serta mengangkut protein sekretori, serta antibodi, insulin, protein pembekuan darah, kolagen, enzim, sampai musin. Protein sekretori tersebut akan dialirkan ke dalam berbagai bagian sel, di antaranya sel piala, fibroblas, sel hati, sel B limfosit, dan sel pankreas. Adapun secara terperinci, fungsi dari retikulum endoplasma kasar seperti yang tercantum adalah: yang pertama, fungsi utama dari retikulum endoplasma kasar adalah memproduksi dan memproses protein tertentu pada ribosom yang akan diekspor. Ribosom sendiri melakukan penyerahannya dan membuat protein yang akan dikirimkan ke retikulum endoplasma kasar untuk diproses lebih lanjut. Kemudian selanjutnya, pelipatan protein yang dihasilkan oleh retikulum endoplasma kasar. Pelipatan tersebut berbentuk 3 dimensi dengan menambahkan karbohidrat. Setelahnya, protein-protein tersebut siap untuk dikirim. Selanjutnya, transportasi protein siap pakai ke tempat yang membutuhkannya juga menjadi salah satu fungsi dari retikulum endoplasma. Protein ini juga bisa dikirimkan ke badan Golgi lewat vesikel untuk diproses lebih lanjut. Selanjutnya, pemeriksaan kualitas setiap protein setelah proses pembuatannya. Protein diperiksa berdasarkan urutan dan struktur yang benar. Jika tidak sesuai dengan standar, maka protein akan ditolak dan dikirimkan kembali untuk didaur ulang. Selanjutnya, yang kedua ada retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma halus tidak memiliki ribosom di atasnya. Oleh sebab itu, bentuknya cenderung halus sehingga disebut sebagai retikulum endoplasma halus. Fungsi utama dari retikulum endoplasma halus atau agranular yakni untuk memproduksi berbagai zat penting seperti hormon steroid dan lipid esensial atau fosfolipid dan kolesterol. Adapun fungsi dari retikulum endoplasma halus yakni menghasilkan zat-zat yang dibutuhkan oleh sel. Tidak hanya itu, retikulum endoplasma halus juga mengangkut produk retikulum endoplasma kasar ke organel seluler lainnya, terutama ke aparatus Golgi. Fungsi dari retikulum endoplasma halus lainnya yakni ikut berperan dalam metabolisme karbohidrat sehingga menyimpan dan melepaskan ion kalsium. Proses inilah yang memegang peranan penting bagi sistem saraf dan sistem otot. Retikulum endoplasma halus juga memproduksi karbohidrat dan lemak yang dibutuhkan untuk membangun membran sel. Bagian ini juga memiliki fungsi sebagai area peralihan yang akan mengalirkan produksi hasil retikulum endoplasma ke berbagai tempat yang membutuhkannya. Tugas dari retikulum endoplasma halus juga bekerja untuk membantu proses detoksifikasi senyawa tertentu pada hati, kontraksi hati, dan memproduksi hormon laki-laki dan perempuan. Terdapat jenis khusus dari retikulum endoplasma halus yang bernama retikulum endoplasma sarkoplasmik. Retikulum endoplasma biasanya terletak pada otot polos dan otot lurik. Adapun letak retikulum endoplasma halus terdiri dari tubulus, yakni di dekat pinggiran sel. Tabung-tabung tersebut bercabang dan membentuk jaringan berupa retikuler. Tidak hanya itu,
Retikulum endoplasma halus juga membuat area melebar yang membentuknya mirip dengan kantung. Struktur inilah yang membuat permukaannya menjadi lebih luas sehingga akan meningkatkan kerja retikulum endoplasma halus. Berikut adalah sejumlah fungsi retikulum endoplasma halus bagi kelangsungan hidup manusia. Yang pertama, sebagai pengaturan ion kalsium. Kemudian yang kedua, sintesis dan metabolisme baik steroid maupun lipid. Yang ketiga, sebagai tempat menyimpan enzim, ion, dan steroid. Yang keempat, sebagai metabolisme karbohidrat. Yang kelima, sebagai sistematis membran. Yang keenam, detoksifikasi obat. Yang ketujuh, transportasi lipid dan protein yang baru disintesis dari retikulum endoplasma kasar ke lokasi lain, baik di dalam ataupun di luar sel. Adapun fungsi retikulum endoplasma halus yang bervariasi berdasarkan jenis selnya. Seperti yang pertama, pada jenis sel otot tertentu, retikulum endoplasma halus menyimpan ion kalsium. Adapun pelepasan ion kalsium ini dapat menghasilkan kontraksi otot. Selanjutnya, ada juga pada sel hati. Retikulum endoplasma berfungsi sebagai detoksifikasi karena mengandung enzim yang dapat menonaktifkan racun berbahaya seperti dari sisa metabolisme dan obat-obatan. Ada juga pada jenis sel tumbuhan tertentu. Retikulum endoplasma halus memberikan fasilitas hubungan antara sel-sel yang berdekatan melalui plasmodesmata. Dalam retikulum, ada juga dalam organel retikulum endoplasma juga mampu membantu mengubah glukosa 6-fosfat menjadi glukosa dalam proses gluconeogenesis yang dipahami sebagai proses produksi glukosa dari sumber non-karbohidrat. Proses ini umumnya terjadi di organ hati. Kemudian retikulum endoplasma juga berperan dalam sel-sel organ reproduksi, yakni menghasilkan hormon steroid seperti testosterone dan estrogen. Selanjutnya, ada juga perbedaan retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Fungsi dari retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus memiliki perbedaan dalam hal ada atau tidaknya ribosom. Retikulum endoplasma tersusun atas membran ganda yang terdiri dari ribosom. Adapun retikulum endoplasma halus tidak mengandung ribosom, ia hanya terdiri dari lembaran-lembaran tubular yang melingkar dan saling mengunci. Jika ditinjau dari asalnya, retikulum endoplasma kasar berasal dari membran inti, sementara itu retikulum endoplasma halus berasal dari retikulum endoplasma kasar yang mengorbankan ribosom. Letak retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus berbeda di dalam sel. Retikulum endoplasma kasar terletak di dekat sitoplasma sel eukariotik, sedangkan retikulum endoplasma halus cenderung terletak di dekat membran sel. Baik, itu saja penjelasan tentang struktur dan fungsi retikulum endoplasma. Struktur dan apabila ada kesalahan, mohon diberi maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikit. Kok diam aja? Potong aja nanti. Struktur retikulum endoplasma. Kau dari Lama mana lagi kau nih. baca? Hah? Dari pertama, Iya. dari fungsi. Yang ku kirim linknya tuh kan. Oh iya, pokoknya dari pertama kan.
Kita gimana?